Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Nafila Saadah dengan NIM terakhir 132. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang yaitu misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Baik, untuk yang pertama yaitu latar belakangnya dulu ya. Jadi Rasulullah hijrah ke Madinah itu pada tahun 622 Masehi. Dan ini tuh menjadi titik balik yang sangat penting dalam sejarah Islam. Begitu. Lalu dan di Madinah ini Nabi ini juga mempunyai pengikut yang sangat banyak, dan Nabi ini menemukan kesempatan yang untuk menyebarluaskan ajaran Islam ini yang dilakukan secara lebih efektif gitu. Yang selanjutnya yaitu tentang piagam Madinah itu sendiri. Jadi Madinah ini dulu sebelum disebut Madinah ini adalah namanya itu Yasrib, yaitu wilayah yang baru dengan penduduk yang beragam atau heterogen ya. Jadi dalam sejarahnya itu di Madinah itu ada 3 kelompok utama. Yang pertama yaitu kelompok orang-orang Amalik, yaitu penghuni pertama Yasrib dan keturunan dari Amalik bin Laut bin Sem bin Nuh. Jadi mereka ini berasal dari wilayah Babilonia di Gurun Arab. Yang kedua yaitu ada orang-orang Yahudi yang datang dari Palestina dan Roma, yaitu akibat pengusiran, penindasan, dan pembantaian. Dan yaitu kelompok Yahudi pertama yang menetap di Yasrib adalah Bani Quraiza dan Banu An-Nadir. Dan yang kelompok ketiga ini adalah yang tadi yaitu suku Aus dan Khazraj, yaitu keturunan Katan dari Yaman yang pindah ke Yasrib setelah bendungan Ma'arib ini runtuh. Begitu. Lalu selanjutnya tadi yang ketiga ini ada suku Aus dan Khazraj kan. Mereka ini sering konflik atau bertengkar begitu ya. Namun dengan kedatangan Islam ini diharapkan itu mereka dapat bersatu dan mengakhiri permusuhan mereka ini. Dan juga di Madinah ini terdapat komunitas muhajirin yang biasanya itu berdagang dan hidup dengan kaum Ansor yang mayoritas ini berprofesi sebagai petani begitu. Jadi namanya juga berdampingan kehidupannya ini pasti menyebabkan konflik. Jadi Nabi Muhammad ini mempertemukan dan mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor itu agar tercipta keharmonisan dalam hubungan mereka. Gitu. Lalu untuk piagam Madinah ini tujuannya adalah untuk mengatur dalam kehidupan masyarakat berkaitan dengan keharusan, etika hubungan, dan pembatasan hak dan kewajiban bagi setiap individu atau kelompok di Madinah. Jadi adanya piagam Madinah ini diharapkan ini dapat mempersatukan seluruh penduduk dalam naungan Islam. Yang tadi suku Aus dan Khazraj, Muhajirin dan Ansor. Kemudian jadi mereka ini diharapkan dapat menjadi satu kesatuan umat Islam begitu. Dan tujuannya juga Yahudi ini dapat memperoleh kebebasan dalam beragama dan dapat mendapat perlindungan dari negara. Jadi mereka dituntut penuh mendukung negara Islam, memberikan nasihat, tidak melakukan persekongkolan untuk menentang, tidak membocorkan informasi, dan tidak boleh meninggalkan Madinah tanpa adanya izin. Gitu. Lalu piagam Madinah ini mengatur kebebasan beragama, hubungan antar kelompok, serta kewajiban untuk menjaga persatuan dengan membangun kehidupan bersama yang harmonis. Jadi semua golongan ini tanpa memandang ras, keturunan, atau agama dilibatkan dalam tatanan hidup yang adil.
Menurut Harun Nasution, piagam ini berisi aturan dasar untuk menciptakan kehidupan yang rukun di Madinah dengan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Kesepakatan ini menjadi dasar bagi terbentuknya negara yang berdaulat. Dengan demikian, di Madinah Nabi Muhammad ini tidak hanya berperan sebagai utusan Allah, tetapi juga sebagai pemimpin negara yang adil. Itu. Yang selanjutnya yaitu misi dakwah Rasulullah di Madinah. Yang pertama yaitu pembangunan masjid. Jadi misi yang pertama yang dilakukan Nabi ini adalah membangun masjid. Jadi masjid ini bukan hanya sekedar untuk tempat beribadah, namun bisa digunakan untuk forum diskusi, musyawarah atau yang lainnya itu. Itu. Yang kedua yaitu persatuan antar suku. Nabi Muhammad ini mendamaikan suku Aus dan Khazraj tadi itu ya. Dan satunya yang Muhajirin dan Ansor. Ini tuh langkah yang strategis untuk menciptakan keharmonisan sosial di antara berbagai kelompok masyarakat gitu. Yang ketiga yaitu perjanjian dengan non muslim. Jadi Nabi ini juga membuat perjanjian dengan kaum non muslim, yaitu yang tadi ya piagam Madinah gitu. Yang keempat, pemberdayaan ekonomi dan sosial. Jadi dengan mendorong nilai-nilai keagamaan dan sosial, Rasulullah ini berhasil meningkatkan solidaritas di antara umat Islam dan menciptakan stabilitas politik serta pertumbuhan ekonomi di kota Madinah. Yang kelima yaitu mendirikan pemerintahan yang adil. Jadi melalui piagam Madinah tadi itu Rasulullah ini menetapkan sistem yang pemerintahan yang saling menghormati hak-hak antar komunitas sehingga menciptakan kedamaian dan persatuan. Allah SWT juga telah berfirman dalam Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qisti wala yajrimannakum syan'anu qaumin ala alla ta'dilu ya'dilu aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap sesuatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran surah Al-Maidah ayat 8. Yang selanjutnya yaitu strategi dakwah. Yang pertama yaitu pembangunan Masjid Nabawi. Jadi masjid pembangunan ini ada peran yang sangat penting dalam menyebarkan ajaran Islam, karena bukan hanya sebagai tempat ibadah tetapi melainkan juga dapat dibuat untuk forum diskusi, musyawarah, dan juga selain itu biasanya juga digunakan untuk pemilihan khalifah, proses baiat, serta diskusi mengenai berbagai persoalan umat. Gitu. Yang kedua yaitu membangun persaudaraan. Jadi Nabi Muhammad ini membangun ukhuwah Islamiyah antara sesama umat Islam dengan mempersaudarakan kaum Ansor tadi dan Muhajirin. Dan Ibnu Katsir juga dawuh dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah mengutip riwayat Imam Ahmad yang menyebutkan bahwa proses pemersaudaraan ini berlangsung di rumah Anas bin Malik. Jadi kaum Ansar ini dengan penuh keikhlasan ini membantu kaum Muhajirin untuk dalam berbagai hal, terutama di bidang perekonomian tadi itu ya. Dan Nabi Muhammad ini bersabda bahwa innal mu'minuna lil mu'minin kalbunyan yashuddu ba'du ba'dan, yang artinya sesungguhnya seorang mukmin ini dengan mukmin yang lain adalah bagaikan bangunan yang satu, jadi bagian yang satu dengan yang lainnya ini saling menguatkan. Hadis riwayat Bukhari nomor 4684. Itu. Yang selanjutnya yaitu dampak dari perjalanan dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Yang pertama yaitu membentukkan masyarakat yang mandiri, yaitu kebebasan beragama. Jadi umat Islam ini dapat beragama atau bertuhan dengan tidak adanya paksaan atau tekanan dari luar. Yang kedua yaitu pusat kegiatan Islam. Jadi Madinah ini
menjadi pusat penyebaran Islam untuk tempat belajar, beribadah, dan menyusun strategi dakwah. Yang kedua yaitu Piagam Madinah, itu membuat tatanan masyarakat yang multikultural. Jadi kedamaian dan persatuan antara komunitas masyarakat Madinah yang multikultural ini dapat hidup berdampingan secara damai dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh piagam tersebut. Jadi masyarakat Madinah yang di dalamnya itu ada kaum Muslim dan kaum Yahudi ini dapat hidup berdampingan tanpa adanya apa ya, kayak konflik seperti yang tadi itu, karena sudah ada perjanjian atau yang disebut dengan Piagam Madinah tersebut. Yang kedua yaitu pemerintahan yang adil. Piagam ini menetapkan sistem pemerintahan yang adil di mana Rasulullah sebagai pemimpin tidak hanya mengurus urusan kaum muslim tetapi juga bertindak sebagai mediator untuk seluruh penduduk Mekah. Jadi Rasulullah ini adalah figur yang sangat adil bagi masyarakatnya. Jadi beliau ini tidak hanya berat sebelah kepada kaum muslimin saja tapi juga mengayomi kepada kaum Yahudi. Begitu. Jadi kesimpulan dari misi dan strategi dakwah Rasulullah ini apa ya? Piagam Madinah ini bukan hanya peraturan politik tetapi juga strategi dakwah yang luar biasa. Dan Rasulullah ini membangun peradaban yang berlandaskan keadilan, persatuan, dan toleransi. Jadi semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari strategi dakwah Rasulullah SAW ini. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan banyak kekurangan. Saya cukupkan. Syukron. Afwan minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.